menanggapi tadi sidang Nikita Mirzani hari ini, sebelum sidang menuding keluarga Reza Gladys dia bermain mata dengan hakim dan juga JPU. Itu mengungkapkan isi dari flash disk tersebut. Itu seperti apa sih Bang melihatnya? Ya, kalau dalam proses persidangan pidana tentunya tahapan agenda persidangan itu ada waktu dan kesempatannya. Jadi walaupun dari pihak terdakwa mengajukan sesuatu hal yang mungkin itu adalah bukti, karena ini masih dalam tahapnya keterangan saksi dari jaksa, tentunya ini tidak menjadi langsung pertimbangan majelis hakim. Ya, kalau untuk sebagai catatan di dalam panitranya di majelis hakim dalam persidangan tersebut, bahwasannya pihak terdakwa memberikan tambahan bukti, itu nanti di agenda pembuktian terdakwa gitu loh, pembuktian saksi dan terdakwa yang agenda itu setelah dari pihak jaksa, ya baru itu bisa disampaikan langsung, bahkan dibuka gitu loh. Tapi kalau dalam konteks sekarang adalah masih tahap agenda jaksa, maka terdakwa tidak dapat memberikan sesuatu hal yang sifatnya mungkin adalah bukti dari pihak terdakwa, karena tahapannya itu belum pada waktunya gitu. Bahkan percakapan tersebut di flash disk diungkapkan berisi kecurangan, tapi ini merupakan suatu hal bahwa Niki itu dikriminalisasi, itu apa gimana sih Bang? Jadi begini, kalau ada istilah kriminalisasi, saya pikir terlalu jauh menyampaikan ini adalah kriminalisasi perkara ya. Karena kriminalisasi itu sesuatu hal, agenda atau aktivitas ya yang memang sudah dirancang sedemikian rupa, yang sesuatu hal subjek hukum itu tidak melakukan pidana, tetapi dibuat seolah-olah melakukan perbuatan pidana, gitu loh. Itu paling simpelnya mengenai soal hal kriminalisasi. Tapi ini bukan kriminalisasi. Kalau dalam pandangan hukum pribadi saya, menganalisis ini perkara hukum murni, gitu loh. Ya, tinggal bagaimana sekarang kesempatan pihak terdakwa bisa membuktikan ya agenda nanti tahapan pihak terdakwa dapat mematahkan semua dakwaan. Ya, yang sebelumnya sudah disampaikan dalam tahapan jaksa pembuktian dan juga keterangan saksi. Inilah saatnya berperang secara konstitusional, berperang dengan secara hukum, gitu loh. Buktikan memang misalkan terdakwa itu tidak sesuai dengan apa yang didakwaan di dalam jaksa, gitu loh. Ini saatnya buktikan, ya, bukan dengan cara-cara misalkan mengalihkan isu. Saya pikir ini kurang elok ya, karena nanti bias. Perkara hukum ya perkara hukum, gitu loh. Maka siapalah sedemikian rupa bagaimana strategi dapat melawan itu semua. Karena ini peristiwa ini atau perkara ini sekali lagi karena public figure, maka semua media menayangkan. Bayangkan dengan perkara-perkara hukum yang terjadi oleh masyarakat kita biasa, ya tidak adanya kontrol dari pihak media. Ini terjadi, Mas. Gitu loh. Kami menangani pihak-pihak masyarakat yang memang tidak punya akses ya mendapatkan pendampingan hukum yang luar biasa, gitu loh. Ya, ini penting baginya menjadi kesadaran untuk semua pihak bagaimana sesuatu hal yang memang sesuai dengan bukti-bukti hukum dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, Bang Mas. Bang, seperti tadi setelah selesai sidang, ini kita mungkin seolah-olah tidak diperbolehkan berbicara dengan rekan-rekan media, langsung digiring masuk ke dalam mobil. Apakah itu tindak keadilan juga, Bang? Menurut Abang seperti apa? Ya, jadi memang namanya ini sidang terbuka untuk umum ya, dan juga ternyata di dalam kondisional situasi di pengadilan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini kan dipastikan adanya pihak-pihak luar, baik dalam pihak korban ataupun pihak terdakwa. Otomatis akan ada gap kubu yang ini bisa menciptakan kondisi yang tidak tertib. Ya, negara CQ pengadilan itu wajib memastikan resiko potensi terjadinya ketidaktertiban tersebut. Ya, ini hal yang sangat lumrah dan wajar gitu loh. Negara harus mempersiapkan itu jangan sampai terjadi. Ya, justru dengan penanganan yang mungkin kita tidak terima dari pihaknya MM gitu loh. Kenapa tidak dikasih kesempatan untuk menyampaikan satu kata dan dua kata gitu ya? Kenapa? Mungkin dalam situasi saat itu dianggap oleh satuan pengaman
ya di dalam pengadilan yang diperbantukan oleh aparat hukum Polri, ini terkesan khawatir terjadinya keributan atau kericuhan. Ya, ini antisipasi sebenarnya, bukan berarti memasung hak-hak hukum siapapun warga negara. Karena walaupun ada seseorang yang dikenakan labelnya terdakwa, ya, selama belum ada putusan majelis hakim yang menetapkan dia bersalah, maka asas praduga tidak bersalah wajib kita junjung tinggi. Mengenai soal adanya kubu A, kubu B gitu ya, ada yang pendukung A dan pendukung B, saya harap ini bisa menjaga ketertiban kondusif lah untuk menghargai dan menghormati jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika sidang tadi kecewa itu secara hukum menyalahi aturan atau seperti apa tentang hal sidang seperti ini, Pak? Tahapan persidangan itu tentunya ada tahapannya, ya, ada waktunya, ada bagian dan gilirannya. Itulah keadilan, ya. Saat ini kebetulan tahap atau gilirannya jaksa menghadirkan saksi-saksinya. Saksi-saksi jaksa tentunya seharusnya menguatkan dakwaan jaksa. Tetapi kan kalau kita lihat beberapa kali waktu live di sidang terbuka untuk umum yang media tayangkan dengan luar biasa masif, ada indikasi-indikasi saksi-saksi jaksa ini berbelok dari dakwaan yang seharusnya itu ditetapkan. Ini tentunya kalau dalam pandangan hukum saya, secara pribadi sekali lagi, ini menguntungkan pihak terdakwa, gitu loh, ya, karena seharusnya keterangan saksi yang dihadirkan jaksa harusnya sesuai dan menguatkan dakwaan, atau dengan adanya keterangan saksi, ya, dari jaksa itu membuat terang peristiwa pidana. Kenapa? Keluarnya fakta-fakta baru di dalam persidangan yang menguatkan dakwaan. Kalau ternyata keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa tidak menguatkan, satu, ya, kedua, tidak membuat terang peristiwa pidana dengan luar biasa dengan adanya fakta-fakta baru yang tidak ada sebelumnya, ini pasti menguatkan korban atau pelapor, memberikan pertimbangan keyakinan majelis hakim untuk memutuskan bahwasannya dengan fakta-fakta tersebut terbukti misalkan di ujungnya oleh majelis hakim. Tapi senyatanya 2 kali persidangan yang keterangan saksi oleh pihak jaksa, kalau kita lihat dan mendengar di media, ya, oleh live-nya oleh teman-teman media, ini adanya distorsi keterangan saksi dengan dakwaan jaksa. Sekali lagi ini momentum yang luar biasa bagi penasihat hukum tentunya, gitu ya, bagaimana bisa memainkan ini semua, ya. Dan itu tentunya akan menguntungkan pihak terdakwa. Oke, Bang, bisa dikatakan Niki sekarang berada di atas angin, Bang, ya? Kalau dalam pandangan saya terlalu prematur bicara seperti itu. Ya, seharusnya kita melihat bijak dan tepat pada waktunya. Karena kalau kita bicara seperti media sampaikan bahwasannya dengan keterangan saksi sampai hari tadi itu bahwasannya terdakwa NM itu di atas angin atau kesempatan untuk bisa diputus bebas terbuka lebar, ya kan media begitu masif menyampaikan karena langsung mendengar dari peristiwa persidangan tersebut. Dalam pandangan hukum pribadi saya sekali lagi saya memberikan tanggapan ini terlalu prematur karena itu kan baru tahapan keterangan saksi jaksa, belum keterangan dari pihak terdakwa. Kita harus melihat itu proporsional sekali karena pidana itu harus memastikan menggali material sebenar-benarnya, sebetul-betulnya dengan dakwaan pasalnya. Ini kan yang bicara secara hukum, tapi kan masyarakat umum melihat dengan adanya media live gitu kan, tentunya kan kembali lagi masyarakat kita terbelah dalam pandangannya dalam kasus peristiwa ini. Ya, ada yang mendukung terdakwa, ada yang mendukung pelapor korban. Tetapi kan mungkin saja masyarakat umum kita yang banyak ini bukan di bidang hukum, gitu loh. Yang intinya melihat itu secara pandangan pribadi dan kemampuan dirinya. Tapi kalau secara pribadi saya, isu yang disampaikan seperti itu ataupun tema disampaikan seperti itu terlalu prematur. Karena ini baru tahapan keterangan saksi dari pihak jaksa. Kalau pihak terdakwa NM
menghadirkan keterangan saksi dan pembuktiannya, itu baru kita bisa nilai ya ada perbandingan yang tepat. Apakah dakwaan jaksa oleh penasihat hukumnya itu dapat dipatahkan di dalam fakta-fakta persidangan. Itu baru kita bisa menyimpulkan sementara kira-kira apa nantinya gitu loh ya. Yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dari kedua belah pihak atas fakta-fakta persidangan tadi. Baru kita bisa menilai secara umum. Kalau saat ini ada isu seperti itu, saya pikir saya menjawab dengan yakin itu terlalu prematur.